Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja untuk Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia yang mengumpul segala pengetahuan di dalam zat-Nya, dan Dia jualah pencipta segala pengetahuan dengan keabadian. Segala kewujudan bersumberkan wujud-Nya. Segala puji bagi Allah, lantaran Dia menghantarkan Quran yang mulia, yang mengandungi di dalamnya sebab-sebab Ia diturunkan, yaitu untuk memperingatkan manusia tentang Allah. Dihantarkannya kepada pembimbing yang memandu manusia pada jalan yang benar, dengan yang paling perkasa di antara agama-agama. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW, yang tidak diajar oleh makhluk tetapi diajar olehnya sendiri. Baginda SAW adalah nabinya yang terakhir, penyambung terakhir pada rantaian kenabian, yang diutus kepada dunia yang sedang hanyut di dalam huru-hara, yang paling mulia di kalangan nabi-nabinya, dimuliakan dengan kitab suci, yang paling suci dan paling mulia. Keturunan Baginda SAW adalah pembimbing bagi orang-orang yang mencari. Sahabat-sahabat Baginda SAW adalah pilihan dari kalangan orang yang baik-baik dan murah hati. Semoga kesejahteraan dan keberkahan yang melimpah-limpah dikurniakan kepada ruh-ruh mereka. Bismillahirrohmanirrohim. Gembira dengan datangnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum mukminin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin, dia pasti gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bagaimana dia tidak bergembira? Sedangkan, datangnya Ramadan membawa keuntungan yang berlipat-lipat, karena datangnya Ramadan adalah karunia Allah, bahkan karunia yang spesial. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidalika falyafrahu wa khairun mimma yasmauna. Artinya, katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah, silakan kalian bergembira, karena sesungguhnya karunia Allah lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Quran Surat Yunus 10:58. Seandainya manusia diberikan bertriliun-triliun kekayaan, lalu dia kehilangan kesempatan menikmati Ramadan, maka tidak ada harganya triliunan kekayaan, dibandingkan dengan hilangnya kesempatan dia untuk menikmati Ramadan. Keagungan Ramadan, cukuplah kita menyebutkan dua hadits yang sahih. Yang pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, yang disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Rasul kita yang mulia sallallahu wasallam bersabda, Qad za'akum Ramadanu, sahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamuhu, tubtahu fihi abwabul zanati, wa tuglaku fihi abwabul zahimi, wa tugallu fihi sayatinu, fihi lailatun khairun min alfi sahrin, men hurimahu roha faqad hurima. Artinya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Pintu-pintu jahim, neraka, ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Hadis riwayat An-Nasai. Telah datang pada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kalian di bulan itu berpuasa. Yakni bulan yang Allah katakan semua pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya ada sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di dalamnya para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah diharamkan kebaikan yang sangat banyak. Dalam hadits ini, paling tidak ada 8 poin Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita sekalian. Yang pertama, yaitu kabar tentang datangnya Ramadan. Telah datang kepada kalian Ramadan. Pengkabaran ini agar setiap mukmin gembira, karena dia bertemu dengan bulan yang spesial dan istimewa. Agar setiap mukmin dia memiliki persiapan khusus, untuk dia benar-benar memakmurkan, dengan puasa di siang hari, dan sholat di malam hari, dan dengan amal-amal solih yang dia siapkan. Yang kedua, bulan ini adalah bulan yang sangat barokah. Keberkahannya melimpah, kebaikannya melimpah, di antara kebaikannya yaitu,
dilipat gandakan pahala-pahala di bulan Ramadan, dan tentu bagi pedagang akhirat itu sesuatu yang sangat menjanjikan, sangat membuat tertarik jiwanya, karena pedagang akhirat adalah mereka yang orientasi keuntungannya adalah kampung akhirat. Yang ketiga, Allah muliakan bulan ini, dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Puasa yang memiliki sekian banyak faedah, keutamaan, dan keuntungan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surga, agar hamba-hamba Allah memiliki harapan yang besar, untuk menjadi penghuni surga, agar hamba-hamba Allah, mereka berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk beribadah. Yang kelima, ditutup oleh Allah pintu neraka, agar hamba Allah mereka menghentikan maksiat, agar hamba Allah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dan setan dibelenggu, sehingga Allah membantu mengurangi keberadaan para penjahat, yang akan menghantarkan pada kejahatan, diantaranya setan, sehingga setan tidak akan leluasa di bulan Ramadan. Yang ketujuh, bulan ini ada kebaikan malam yang lebih baik dari 1000 malam, yang senilai dengan 83 tahun 4 bulan. Dan penegasan yang kedelapan, penegasan Nabi yang mulia Shallallahu Wasallam, barang siapa dihalangi oleh Allah, diharamkan dan terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar secara khusus, dan kebaikan Ramadan secara umum, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang banyak. Hadits yang kedua, hadits yang sahih, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi kita yang mulia menyatakan, Ida kana awalul lailatin, min sahri Ramadana sufidat sayatinu, wa marodatul zin, wa gulikot abwabub nari, falam yuktah minha babun, wa futihat abwabul sanati, falam yuglaku minha babun, wa yunadi munadi, ya bagi al-huri akbil. Artinya, pada awal malam bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu, pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Kemudian Allah menyeru, wahai penggemar kebaikan, rauplah sebanyak mungkin, wahai penggemar keburukan, tahanlah dirimu. Allah pun memberikan pembebasan dari neraka bagi hambanya. Dan itu terjadi setiap malam. Semenjak awal malam pertama dari bulan Ramadan. Pertama, gembong-gembong setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, semua pintu neraka yang jumlahnya 7, semuanya ditutup oleh Allah Ta'ala, dan tidak satupun pintu yang dibuka. Ketiga, pintu surga yang jumlahnya 8, semuanya dibuka, tidak ada satupun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, wahai orang yang berambisi dengan kebaikan, wahai para penggemar kebaikan, sambutlah datangnya Ramadan, berlombalah kalian di bulan Ramadan, meraih kebaikan Ramadan. Wahai para penggemar keburukan, pencari keburukan, hentikanlah, berhentilah, bertobatlah, dan jadikan Ramadan titik balik Anda untuk menjadi orang-orang yang baik. Kelima, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu Allah adakan setiap malam. Dua hadits ini, tentunya memberikan janji-janji yang sangat luar biasa, kepada orang-orang yang beriman, bagaimana dia tidak akan bergembira. Surga dibuka seluas-luasnya dan tidak ada yang ditutup oleh Allah Ta'ala. Neraka ditutup pintunya oleh Allah Ta'ala, dan tidak dibuka oleh Allah Ta'ala. Setan mereka dibelenggu Allah Ta'ala sehingga tidak akan ada kebebasan bagi mereka. Kemudian Allah membuka pintu rahmat seluas-luasnya, Allah mengadakan pembebasan dari neraka semenjak awal Ramadan, sehingga setiap mukmin, dia akan berharap besar, dia termasuk di antara daftar orang-orang yang dibebaskan dari neraka jahanam. Ini semuanya merupakan kabar gembira, sehingga seorang mukmin pasti gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dan kegembiraan awal kebaikan kita, dan kemudian kita melangsungkan segala amaliyah di bulan Ramadan. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, mohon maaf atas segala kekurangan, bila ada kesalahan, mohon berkenan bimbingannya, semoga di bulan Ramadan kali ini, kita semua bisa menjaga puasa kita, dan melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dan diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa menjaga sholat kita, bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, dan diterima sholat kita oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.